Nah, after knowing about the basic sentence structure, now we will continue to the types of sentence. Nah, kalau kita ngomongin tentang kalimat, sebenarnya ada beberapa bentuk kalimat. Kalian ada yang pendek gitu ya, terus yang panjang, yang berbelit-belit. Nah, itu kalian bisa tahu dari types of sentence-nya gitu. Nah, sebenarnya cuma simple, ada 4 types of sentence. There are 4 which are simple, compound, complex, and compound complex ya. Nah, kita benar bahas satu-satu. Okay, when we're talking about simple sentence, it means that the sentence only consists one independent clause. Jadi cuma tadi ada satu independent clause atau induk kalimatnya tadi, nggak ada ditambah-tambah lagi ya. Contohnya di sini gampang. The birds fly so fast. Satu subjek, satu verb. Nah, itu namanya simple, yang paling gampang gitu ya. Or the weather is cold. Nah, ada subjeknya the weather, verbnya adalah is. Nah, berarti cuma ada satu subjek, satu verb. Nah, itu namanya adalah simple sentence, yang paling simple. Terus ada lagi yang namanya compound sentence. Compound sentence ini adalah a sentence that consists of 2 independent clauses and are joined by coordinating conjunctions. Jadi kalau yang tadi cuma ada satu independent clause, kalau yang ini ada 2, there are 2 independent clause. Tapi dihubungkan dengan kata hubung, pakai but, and, or gitu ya. Nah, kayak gitu. Caranya seperti ini. For example, she likes banana. Itu kan ada she, subjeknya ada satu, and then verbnya ada likes. Berarti kan itu adalah satu klausa ya. She likes banana. Terus ada I like mango-nya lagi. Berarti ada subjek baru dong. Ada subjek I, and then verb baru lagi, like lagi gitu ya. Berarti ada 2 klausa, sama-sama independen. Kenapa independen? Karena kalau misalnya dipisah juga, misalnya she likes banana, oh kita tetap tahu kalau dia suka banana. Terus kalau dipisah I like mango juga, ya it's make sense gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau dipisah. Makanya itu disebut 2 independent clause. Tapi ini digabungkan dengan coordinating conjunctions kayak and, but, or, for, yet, nor, kayak gitu ya. Oke. Nah, selain compound ada juga yang kompleks. Berarti kalau kalian secara nalar juga udah bisa tahu ya, kalau kompleks berarti yang agak susah dikit. Enggak juga sebenarnya ya. Jadi kalau kompleks itu sebenarnya adalah kombinasi. It is the sentence where it combines independent with dependent clause. Jadi duanya digabung. Tapi kalau sekarang pakai subordinating conjunction. Contohnya kayak after, because, although, since, kayak gitu ya. Nah, contohnya di sini, although he is rich, he is still unhappy. Kayak gitu ya. Kalau misalnya ini yang independent clause-nya yang mana? Ya, independent clause-nya adalah he is still unhappy. Itu kalau dipisah sendiri ya dia bisa he is still unhappy. Tapi kalau misalnya yang ini dipisah, although he is rich, terus apa? Gitu ya. Jadi kalian masih menanyakan selanjutnya. Nah, itu yang namanya dependent clause gitu ya, nggak bisa dipisah gitu. Jadi ingat kalau kompleks itu gabungan antara independent and dependent clause. Oke? And then the next one ada yang namanya compound complex. Berarti kalau compound complex kalian udah bisa bayangin ada kata compound, ada kata complex. Berarti dua-duanya digabung ya. Jadi compound complex sentences consist of 2 or more independent clauses and 1 or more dependent clause which are joined by coordinating conjunctions. Jadi ada banyak. Jadi kalau misalnya satu kalimat itu nggak tentu satu baris, but it can be more than that. Ya, bahkan 3 atau 4 baris itu mungkin gitu ya, tergantung dari kalimatnya seperti apa. Sebenarnya seperti ini. Kalau di sini independent clause-nya ada berapa dari contoh ini? Although he is rich, he is still unhappy and he always wants more. Nah, di situ ada 2 independent clause ya. He is still unhappy and he always wants more. Itu adalah independent clause-nya. Dependent clause-nya cuma ada 1. Di situ adalah although he is rich. Ya, biarpun dia kaya tapi dia masih nggak happy dan selalu ingin lebih gitu ya. Jadi caranya adalah kalian pisahkan dengan koma ya. Kalau misalkan dependent clause-nya yang duluan. Although he is rich, he is still unhappy. Tapi kalau misalnya kalian mau independent clause-nya yang duluan, boleh nggak pakai koma ya. He is still unhappy although he is rich. Gitu. Tapi di sini kan karena compound complex, jadi although he is rich, he is still unhappy, and he always wants more. Ada kata and-nya di situ. Jadi yang bagian compound-nya adalah bagian he is still unhappy and he always wants more. Gitu. Kompleksnya adalah karena dia
penggabungan gitu. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang types of sentence, kita akan move to the category of sentence. Nah, ini juga penting untuk dipelajari karena form bentuk-bentuk dari sentence itu ada beberapa ya, dan itu mempengaruhi strukturnya. Nah, jadi the categories of sentence atau sentence form itu ada 3, yang namanya adalah affirmative, negative, and interrogative ya. Kalau kalian gampang mau ingatnya positif, negatif, kata tanya gitu. Nah, jadi kalau yang bagian affirmative, jadi itu adalah a sentence to show that something is true or valid ya. Maksudnya is true or valid itu kan karena dia tidak negasi ya, jadi positif. Memang kebenarannya seperti itu. Memang kalian ngomongnya pengen seperti itu gitu. For example, the weather is cold today. Ya, faktanya memang the weather is cold today gitu ya. Jadi caranya adalah tinggal subject, verb, and then object kalau misalnya mau ada, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Tergantung kebutuhan kalimat kalian. Nah, beda lagi sama negative sentence. Kalau negative sentence is a sentence to deny something. Deny itu maksudnya menolak ya. Jadi kalau yang tadi afirmatifnya menerima kebenarannya seperti itu, kalau yang ini menolak. Jadi berarti ada not-nya. Ada no, tidaknya gitu ya. Kalau tadi bilangnya the weather is cold, nah kalau yang ini bilangnya the weather is not cold. Berarti ini tidak dingin ya. Nah, cara bikin negative sentence adalah tinggal menambahkan not. Kalau dia kata kerjanya menggunakan is MR. Tapi kalau kata kerjanya menggunakan action verb, contohnya kalau afirmatifnya she likes reading. Nah, itu kan berarti tidak menggunakan is MR ya kan. Nah, berarti itu kalian menggunakan do not ya kalau yang buat present tense ya. Jadi she does not ya. Do itu kalau buat singular, singular buat I gitu ya, sama you. Nah, kalau yang she itu pakainya does ya, berarti she does not like reading atau they don't like reading. Jadi ada do tambah not-nya kalau kalian pakai action verbs. Nah, action verb sama ISMR itu apa? Nah, nanti kita bahas di section selanjutnya ya. Oke. Nah, terus ada juga yang namanya interrogative sentence. Interrogative sentence itu apa? So basically you use the sentence to ask a question. Nah, kalau bentuk pertanyaan itu namanya interrogative ya, menginterogasi gitu ya, untuk mencari sesuatu gitu. Nah, for example, kalau tadi the weather is cold, berarti kalian mau nanya, emang cuacanya dingin ya? Is the weather cold today? Nah, caranya adalah is MR-nya ditaruh paling depan. Jadi verb is MR taruh paling depan kalau kalian nggak pakai action verb. Tapi kalau misalnya ada action verb, kalian pakainya do. Misalnya kan tadi she likes reading, berarti does-nya tinggal ditaruh depan. Does she like reading? Oke. Nah, ini ada contohnya ya. Kalian bisa lihat sendiri. For example, ada affirmative, negative, and interrogative. Cara mengubahnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya I see you, jadi I don't see you kalau negatif. Interrogatifnya tinggal do-nya ke depan ya. Jadi do I see you? Nah, gitu. Jawabannya apa? Yes, I do. No, I don't. Gitu. Atau yang ini contohnya affirmative sentence-nya I ate banana yesterday. Negatifnya berarti tidak makan banana, berarti tidak makan pisang kemarin. Berarti tinggal bilang I did not eat banana yesterday. Nah, kalau kalian notice di situ kenapa dia nggak pakai do? Karena ini adalah sudah terjadi, jadi pakainya adalah did kalau yang sudah terjadi ya. I did not eat banana yesterday. Sama dengan interrogative sentence-nya, karena sudah terjadi berarti pakai did juga, tapi ditaruh di paling depan. Did I eat banana yesterday? Nah, gitu. Nah, kalian juga bisa lihat contoh-contoh lainnya yang di bawahnya ya, kalian bisa baca sendiri. You can just pause the video. Alright, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung hubungi Bunda saja ya. Okay, so thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.